Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom di juru bicara kali ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Dan pemirsa, kita masih bersama dengan Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen tadi sudah menyampaikan apa yang ingin dicapai oleh Kominfo dan persiapan kita untuk antisipasi serangan siber. Dan untuk saat ini yang paling banyak dicari di media sosial atau di internet itu adalah pendaftaran media, Pak Dirjen. Nah, bagaimana perkembangannya sejauh ini, Pak Dirjen, mengenai pendaftaran media untuk bisa mengikuti KTT ke-43 ASEAN ini, Pak? Ya, jadi pendaftaran sudah kita buka sejak tanggal 5 Agustus dan akan kita tutup pada tanggal 25 Agustus. Nah, dalam pendaftaran tentu ada syarat-syarat, misalnya wartawan atau media harus membuat akun, kecuali media yang sudah mempunyai akun ketika meregistrasi di KTT ke-42 di Labuan Bajo kemarin itu begitu. Nah, kemudian ya nanti ada tahap-tahap yang harus dilaksanakan oleh media ya, atau oleh wartawan, dan kemudian setelah mereka mendapatkan undangan ya, mereka bisa kemudian mendapatkan badge atau tanda pengenal ya, tanda pengenal. Nah, untuk wartawan yang datang dari luar negeri, bahkan kita akan siapkan ya shuttle ataupun kendaraan dari bandara untuk langsung ke tempat pengambilan badge supaya lebih efektif begitu. Nah, kemudian media ya nanti dengan badge atau tanda pengenal itu bisa bekerja di media center kita. Selain juga ada satu kategori media yang bisa meliput lebih bebas ya, terutama KTT ya, yang diikuti oleh para kepala negara. Ini yang kita sebut OTP ya. Ini pers atau media atau wartawan yang menempel dengan kepala negara ya, tetapi mereka yang tidak bisa meliput secara langsung, kami fasilitasi di media center dengan big screen, juga dengan materi-materi baik berupa tulisan, press release, maupun berupa gambar dan audio ya begitu. Jadi kita ingin semua wartawan ya bisa menyaksikan apa yang terjadi misalnya di pertemuan para kepala negara, kemudian di venue-venue tertentu, misalnya kedatangan para delegasi di bandara, ini semua bisa kita akses, bisa kita liput dari media center karena kita siapkan big screen ya, supaya teman-teman walaupun tidak berada di lokasi tetapi bisa melihat apa yang terjadi di lokasi tersebut ya. Perkembangannya saya belum cek ya sudah berapa banyak yang mendaftar, tetapi kebiasaan kita ini di ujung-ujung ya baru melakukan pendaftaran. Oleh karena itu kami mengimbau agar daftarlah lebih cepat begitu supaya tidak tersendat-sendat lah ketika proses akreditasinya begitu ya. Kalau menumpuk di ujung maka proses akreditasinya bisa saja terganggu. Nah, karena itu ya kita meminta sekali lagi kepada media untuk segera melakukan pendaftaran, lakukan registrasi untuk bisa meliput KTT ke-43 ASEAN di Jakarta. Baik, Pak Dirjen, selain big screen yang telah Bapak sampaikan tadi, apalagi Pak fasilitas yang disiapkan oleh Kementerian Kominfo sebagai penanggung jawab dari Media Center KTT ke-43 ASEAN 2000 kali ini, Pak Dirjen? Ya, jadi kita menyiapkan ya, selain yang tadi sudah saya sebutkan, working space dengan laptop ya, dengan ratusan laptop dan komputer, kemudian jaringan internet berkecepatan tinggi, kemudian press conference room, ya selain itu juga kita siapkan media booth, ya cuma karena media booth-nya terbatas, maka siapa yang memesan duluan ya dia yang mendapatkan lah begitu ya. Kemudian juga kita siapkan one-on-one studio, jadi kalau ada stasiun televisi atau online yang ingin wawancara dengan narasumber bisa menggunakan studio itu, dan tentu fasilitas-fasilitas lainnya misalnya untuk meals ya, misalnya itu sehari 3 kali, kemudian kita juga akan siapkan kopi, teh begitu, dan camilan ya, supaya teman-teman ini kan sulit keluar untuk mencari
makanan, cemilan, minuman. Jadi kita siapkan semuanya di media center supaya teman-teman bisa berkonsentrasi bekerja ya untuk menyampaikan berita kepada khalayak. Baik, tentunya dengan berbagai fasilitas yang telah disiapkan oleh Kementerian Kominfo ini teman-teman dari awak media bisa terus semangat memberikan informasi kepada masyarakat terkait bagaimana pelaksanaan dari KTT ke-43 ASEAN yang akan dilaksanakan nanti pada awal September 2023. Pak Dirjen, terima kasih banyak sudah memberikan informasi mengenai perkembangan dari KTT ke-43 ASEAN dan bagaimana peran dari Kementerian Kominfo untuk bisa menyukseskan KTT ASEAN 2023 tersebut. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Dirjen, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Mona. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Dirjen IKP, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang bagaimana Kementerian Kominfo untuk menyukseskan gelaran KTT ke-43 ASEAN kali ini. Dan pemirsa, terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan. Saya Bona Azarin Sak pamit, selamat malam dan sampai jumpa.